Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alfami. Welcome back to Alfami Podcast. Selamat datang di Alfami Podcast. Cerita pendidikan, Cahaya peradaban. Kali ini bersama kami, saya Cua Dan saya Vina. Halo semuanya. Hai. Gimana nih Vin kabarnya? Alhamdulillah hari ini kabarku baik. Kalau kau bagaimana? Alhamdulillah hari ini saya baik sekali. Kan ini pertama kalinya kita podcast kan? iya. Bagaimana perasaanmu? Perasaanku kan lebih gampang bicara depan umum daripada di kamera sih, agak grogi. Kalau kamu? Kalau saya juga grogi, tapi mungkin kalau sudah sering bakal terbiasa. Oke. Kita nih mau masuk topik apa dulu? Pembahasan kita kali ini mungkin kedengaran sederhana tapi menyentuh buat kehidupan sehari-hari. Topik yang kalau diposting di IG mungkin tidak viral, tapi kalau di hati, waduh, bisa bikin baper kalau dipikir-pikir. Ya, teman-teman, kali ini tema kita adalah belajar ikhlas dari hal-hal sepele. Mungkin ada yang pikir toh, ikhlas itu kan buat hal-hal yang besar, kayak sedekah banyak atau sabar dalam musibah. Tapi ternyata dari hal-hal sepele itu kita bisa belajar ikhlas. Betul sekali. Apalagi kita kan masih remaja, pasti sering ketemu momen-momen kecil yang bisa melatih hatinya kita. Iya nih. Terus kalau ada yang dengar kata ikhlas, terus tak ingat patah hati, aduh. Sabar deh. Topik Topik lain, jangan dibahas di sini. Oke, Vin. Jadi menurutmu ikhlas itu apa sih? Kalau menurut kayak ikhlas itu melaksanakan sesuatu dengan niat yang tulus tanpa berharap balasan atau pujian dari orang lain. Misalnya begini. Saya kasih kue ke teman, tapi dia tidak bilang makasih. Saya tidak blok dia di WA. Iya, itu juga bisa jadi contoh ikhlas. Aduh, jadi lapar Sale. Apalagi sama. Apalagi kue brownies itu yang lagi hits, lagi viral. Iya, betul sekali. Ikhlas itu memang lumayan sulit, tapi sebenarnya ikhlas itu kalau bahasa sederhananya ikhlas itu kayak kau tidak usah ribet berpikir kau dapat apa, yang penting kau berpikir begini, ikhlas itu buat kebaikan. Tapi belajar ikhlas itu adalah hal-hal serunya loh. Yang paling seru itu belajar ikhlas itu tidak harus nunggu momen yang besar. Betul. Tapi kita bisa belajar, kita cari yang paling dekat, kelas saja, tidak usah jauh-jauh. Oke. Kelas toh kita, contohnya itu kita ambil kasih pinjam pulpen ke teman atau nyapu di kelas, walau bukan piket sih. Iya, saya juga pernah kan, saya lagi bawa bekalnya itu enak sekali. Terus ada kan temanku yang lagi minta, dia bilang begini, enak sekali. Wih, tiba-tiba langsung ramai, kau tahu. Baru dia langsung ambil semua, padahal tadi cuma dia yang minta. Baru saya langsung begini. Ih, kenapa langsung rame-rame? Aduh, enak sekali sih itu. Itu ujian banget sih, Vin. Iya, betul. Awalnya itu ada ikhlasnya, tapi kalau pas di akhir-akhir itu ada rasa-rasa sayang sekali sama barang sendiri. Betul. Tapi dari situ kita bisa belajar buat tetap tulus. Betul sekali. Kau tidak pernah, Cua? Pernah nih. Waktu itu saya lagi capek sekali. Terus temanku ini mau minta bantuan buat cari bukunya yang hilang. Tapi sebenarnya saya di situ sudah mau istirahat karena capek sekali. Toh bagaimana saya habis pulang latihan. Langsung nah bukunya ketemu nih. Langsung dia bilang begini, makasih Cua, tapi tuh sambil main HP. Dalam hati responku tuh langsung begini,
ini serius responnya cuman begini. Padahal sudah dibantu. Iya, tapi dari situ saya tetap belajar bahwa kalau membantu orang itu kita tidak perlu mau diapresiasi, karena kita memang cuma mau pengen bantu saja. Nah, oke, dari pengalaman-pengalaman yang tadi kita mau kasih tips nih buat teman-teman semua. Gimana caranya belajar ikhlas dari hal-hal sepele? Tips yang pertama, luruskan niat sebelum mulai. Kalau mau nolong atau berbagi nih, Vin, kita itu ucapin dalam hati, ya Allah, saya laksanakan ini karenamu. Itu bikin hati lebih siap, walau hasilnya kita itu tidak sesuai. Ya, betul. Tips yang kedua yaitu jangan hitung-hitungan. Kalau sudah memberi atau menolong orang, ya udah dilupakan saja, tidak usah diungkit-ungkit lagi. Kayak kau ungkit, saya pernah tolong kau, tidak usah Itu tidak ikhlas namanya, itu tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Tips yang ketiga, latih dari hal-hal kecil. Contohnya itu kita senyum sama orang, atau kita bisa berbagi makanan, bisa juga mau memuji karya teman. Nah, dari situ kita bisa terbiasa. Ya, betul sekali. Tips yang keempat, ingatlah bahwa Allah membalas. Kadang manusia memang lupa berterima kasih, tapi Tuhan tidak pernah lupa balas kebaikannya kita. Iya. Jadi Vin, menurut kamu dengan 4 tips tadi itu yang kita baca, itu bagus nggak sih buat teman-teman contohkan di rumah? Menurutku bagus sekali, apalagi yang kedua tadi kan, yang tentang jangan hitung-hitung. Kan memang ikhlas itu tidak perhitungan kan. Ya. Kalau masih perhitungan itu tandanya kita belum ikhlas. Iya, jadi mending nggak usah lah ya. Iya, betul. Jadi belajar ikhlas itu nggak harus kita mau tunggu momen-momen yang besar, tapi kita bisa belajar ikhlas itu dari hal-hal yang kecil ya, dari hal-hal yang kecil yang kita sering temuin. Betul sekali, semakin sering kita latihan, semakin kuat hatinya kita untuk menerima ikhlas di hal-hal yang besar, bukan hanya ikhlas untuk di hal-hal yang kecil. Iya. Semoga obrolan kita hari ini bikin teman-teman yang di rumah semangat buat latihan ikhlasnya. Iya, betul. Saya rasa pembahasan kita sampai sini saja dulu, Vina. Nanti orang bosan dengar kita toh. Masih banyak episode-episode lainnya. Insya Allah kita ketemu nanti. Oke lah kalau begitu, Cua. Saya rasa juga sudah cukup pembahasannya kita kali ini. Baik Sobat Al-Fahmi, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!